Shalom saudara, pada VOP kali ini kita akan membahas mengenai prophetic integrity. Sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Pada tahun 1992, negara Korea Selatan pernah dihebohkan dengan sebuah aliran gereja sesat yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat jemaatnya pada tanggal 28 Oktober 1992. Ini mengakibatkan seluruh jemaat dari gereja ini yang berjumlah lebih dari 150.000 orang menjual semua harta miliknya dan mendonasikannya kepada gereja tersebut. Namun tentu saja, pada tanggal itu Tuhan Yesus tidak pernah menjemput mereka. Akibatnya, banyak dari jemaat gereja itu stres dan kejadian ini menjadi krisis sosial terbesar di Korea Selatan saat itu. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dari banyak kasus yang serupa, di mana seseorang mengaku sebagai nabi dan mengeluarkan pernyataan yang diklaim sebagai pesan dari Roh Kudus atau Allah sendiri. Ditambah dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, kasus serupa semakin banyak kita temui, baik di media sosial atau internet. Mereka yang mengaku sebagai nabi atau mendapatkan karunia kenabian mengeluarkan pernyataan atau nubuatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan tidak teruji tanpa memikirkan dampak negatif dari pernyataan tersebut. Tidak sedikit dari mereka juga melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk mendapatkan dukungan, kekuasaan, atau keuntungan finansial. Padahal, dalam keadaan apapun, seorang nabi atau mereka yang bergerak di dalam pelayanan kenabian tidak boleh memungut biaya apapun untuk menyampaikan pesan kenabian. Kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Salah satunya juga dikarenakan adanya kesalahpahaman tentang pelayanan kenabian dan nubuatan. Beberapa orang percaya masih mempunyai pemahaman bahwa para nabi berfungsi sebagai peramal, sehingga seringkali mereka diminta untuk memuaskan keingintahuan orang tentang masa depan. Dengan pemahaman yang salah seperti ini, banyak dari orang percaya menempatkan pelayanan kenabian dan nubuatan di posisi yang lebih tinggi, sehingga mereka dengan sukarela patuh secara seutuhnya dengan perkataan oknum-oknum nabi tersebut. Kesalahpahaman ini membuat banyak terjadi manipulasi. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya harus mempunyai pemahaman yang benar mengenai karunia kenabian dan nubuatan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama mendorong setiap orang percaya untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia bernubuat. Oleh karena itu, gereja dan komunitas di dalamnya harus menciptakan sebuah lingkungan di mana karunia nubuat dapat berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu mendorong kebebasan di dalam roh, di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada, serta memberikan ruang bagi ucapan-ucapan spontan, sebagaimana tuntunan Roh Kudus dalam suasana yang dipenuhi dengan iman. Tetapi, semua ini harus dilakukan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan yang tepat. Fungsi umum dari karunia bernubuat adalah untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Selain itu juga, karunia bernubuat berfungsi untuk membawa orang yang belum percaya kepada pertobatan dan menunjukkan realitas Allah kepada mereka. Hal yang mendasar dari roh nubuat adalah kesaksian tentang Yesus. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pelayanan nubuat adalah untuk meninggikan ketuhanan Yesus Kristus. Kita juga harus menyadari dan memahami bahwa perkataan nubuat di masa kini tidak memiliki tingkat inspirasi dan otoritas yang sama dengan kitab suci. Kita percaya, kitab suci merupakan perkataan Allah yang tidak dapat salah. Namun, kitab suci yang sempurna itu tidak selalu dikomunikasikan dengan sempurna oleh para nabi hari ini. Alkitab juga mengatakan bahwa kita saat ini tidak mengetahui secara lengkap dan bernubuat secara tidak sempurna. Hanya firman yang tertulislah yang dapat mengklaim diri sebagai firman Allah yang tidak pernah salah. Sehingga semua perkataan nubuatan pada zaman ini harus sejalan dan sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Di sisi lain, kita sebagai orang percaya boleh bernubuat dan belajar menyampaikan pesan Tuhan, namun dengan tuntunan dan arahan pemimpin rohani atau otoritas rohani di atas kita. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meremehkan nubuat, tetapi untuk menguji perkataan-perkataan nubuat dengan seksama dan berpegang teguh pada apa yang baik. Ini berarti bahwa kita harus memupuk rasa hormat dan menghargai pelayanan kenabian yang sejati, serta tidak bersikap skeptis atau mencemooh. Ada beberapa indikator yang dapat kita pakai untuk menguji pelayanan profetik. Yang pertama,
mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, memiliki standar moral dan etika sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, bersedia dievaluasi. Yang keempat, memiliki kehidupan yang berbuah. Dan yang kelima, memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kita percaya bahwa karunia kenabian dan nubuatan masih Roh Kudus curahkan hari-hari ini. Di hari-hari terakhir juga, Tuhan sedang membangkitkan pasukannya yang memiliki integritas untuk bergerak di dalam karunia kenabian dan nubuatan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.